Mungkin bisa diceritain nggak Mas sekarang lagi semester berapa, kesibukannya apa, dan mungkin bisa di-spill nih IPK-nya berapa. Oh ya. Oke, kenalin aku Izan. Saya Rinaldo Ardian dari Biasa dipanggil Bram dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2020. aku sekarang semester Aduh, IPK ya. Jadi ya saya ini kebetulan baru semester 6 Aduh, berat ya. tahun ke semester 8 berarti ya. dan ya mungkin kesibukan saya kali ini mungkin Yang pasti akademik ya, karena akademik itu pasti nomor satu kan. Kita di UGM untuk belajar gitu. Jadi aku sekarang sibukan kuliah, udah tinggal skripsi aja. Oh, oke, siap. Dibilang sibuk organisasi juga enggak, karena cuma satuan. mungkin IPK ya mungkin sekitar 3,71 gitu. Terus apalagi tadi? Sama ada satu organisasi lagi. Terus organisasi pernah apa aja gitu? Waktu organisasi itu aku ikut 3 UKM di UGM. Agak panjang berarti. Terus juga aku ngajar, aku les privat gitu dan mata pelajarnya itu bahasa Inggris. Gitu. Jadi kayak masih relevan sama akademikku karena aku memang sangat mencintai akademik gitu. Kemudian kayaknya cukup deh itu aja. Tipis banget ya Mas ya. Enggak. Nah, sekarang mungkin bisa langsung masuk ke Mas ya Mas. Bisa dijawab setuju atau tidak setuju Oke. dalam maksud tersebut. Masih pertama, saya memilih menyibukkan diri di bidang ini karena saya merasa kurang baik di bidang lainnya. Setuju. Setuju. Enggak setuju. Setuju. IPK saya adalah cerminan kesuksesan karir saya. Setuju. Tidak setuju. Enggak setuju. Kurang setuju. Saya rela mengorbankan kepentingan akademik demi kepentingan organisasi. Tidak setuju. Tidak setuju. Enggak setuju juga. Tidak setuju. Orang-orang di sekitar saya sangat mendukung keputusan yang saya buat. Setuju. Setuju. Agak setuju. Saya yakin kegiatan yang saya jalani adalah hal yang tepat bagi kesuksesan karir saya. Setuju. 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 Aku merasa kalau aku tuh lebih bisa ngandelin diriku di apa ya istilahnya kayak otakku gitu loh. Aku bisa ngandelin itu di bidang akademik dan aku merasa suatu saat nanti kan aku pasti akan jadi seorang ibu gitu. Jadi menurutku akademik itu penting untuk aku bisa didik anakku gitu. Kalau aku lebih ke organisasinya, soalnya dari pas awal kuliah juga sebetulnya dari SMP SMA tuh udah tertarik sama organisasi. Jadi akademik aku emang agak ketinggalan. Nah, jadi lebih ke organisasi dan saya juga ada kepengurusan di luar UGM yang sampai 4 tahun juga ada. Nah, mungkin itu lebih erat lah untuk saya. Jadi untuk kedepannya juga mungkin dari teman-teman yang kenalan saya itu juga bisa membantu untuk hidup kerja atau kedepannya itu. Oke, mantap sih. Sebenarnya kenapa aku milih nggak setuju satu alasanku lagi karena memang karena kenapa aku memilih ke organisasi ya sebenarnya lebih tepatnya karena memang aku hobi sebenarnya. Sebenarnya aku suka keduanya dalam menggali teori karena aku sosum ya, Visipol, MKP, menulis tentang kebijakan-kebijakan gitu ya. Aku suka ya, menganalisis kebijakan. Cuman aku lebih suka untuk menerapkan atau mungkin lebih tepatnya Langsung kerja gitu ya. langsung di prakteknya gitu. Kita mengalami praktek-prakteknya secara Langsung ketemu sama orang gitu. Yes, kayak gitu. IPK tuh kayak di oil and gas tuh mereka menentukan satu IPK tertentu. Nah kalau misal aku nggak IPK tersebut maka nggak bisa dong masuk ke situ. Apalagi setahu saya kemarin kalau nggak salah di negara Inggris tuh mereka menentukan IPK tuh paling kalau nggak salah 3,7 agar bisa masuk ke negara itu. Jadi aku harus bisa sampai IPK segitu tuh. Jadi aku lebih menekan kayak akademik gitu. Jadi IPK kayak cerminan dari kesuksesan aku gitu. Oke. Tapi menurut aku sih kalau IPK aja
itu kan cuman masuk pas pendaftaran. Nah menurut aku kalau udah masuk wawancara HRD itu menurut aku ya itu lebih ke cara kita berbicara, linknya gitu gimana, siapa tahu di perusahaan itu ada teman kita nih, atau jadi udah tahu juga si ini tuh kerjanya kayak gimana. Itu mungkin lebih banyak didapetin di organisasi. Memang mungkin ada perusahaan-perusahaan yang ada minimal IPK gitu kan, ada minimal IPK berapa. Cuman juga masih banyak perusahaan yang lainnya yang buka yang mungkin itu nggak jadi faktor utama ya, yang lagi-lagi banyak jalur-jalur lainnya ya yang nggak tentang IPK doang gitu. Oke, ya karena mungkin kenapa aku milih IPK tuh suka bagian dari kesusahan, mungkin karena aku orang kayak lebih perfectionist, kayak aku pengen di sini nih, ya udah aku pengen di sini, misal aku di oil and gas, ya udah berarti aku di oil and gas ini. Targetnya gitu ya. Nah, targetnya di situ. Kalau aku pindah cabang itu kayak nggak passionku gitu. Jadi nanti kalau misal aku di perusahaan yang nggak aku suka, malah aku di situ malah kayak nggak berkembang gitu di situ. Jadi ya itu. Kita masuk kuliah kan emang cari akademik, bukan tujuan utama itu akademik, bukan untuk organisasi. Ya organisasi menurut aku juga sampingan tapi penting juga. Nah, terus kalau aku kenapa nggak setuju kalau kuliah, walaupun aku banyak di organisasi, tapi kalau ada kuliah yang penting itu lebih ke kuliah, kecuali benar-benar di organisasinya dibutuhin banget. Nah, dan kalau kuliahnya bisa ditinggal, kan ada jatah bolos tuh 2 apa 3 kali, nah mungkin bisa dipakai. Tapi kalau udah praktikum, mau nggak mau harus praktikum. Pasti kita ngatur prioritas kita nggak sih? Kita prioritas kita antara mau di organisasi A atau misalkan organisasi B, atau mungkin A atau mungkin kuliah mata kuliah apa misalkan. Nah gitu. Kadang konteks yang sering terjadi gini. Misalkan aku lagi padat event, misalkan dulu pengalamanku di Gelanggap Expo 2020 waktu itu. Waktu itu juga aku masih kuliah, masih banyak padat juga makulnya, ada kerja kelompok. Nah ini yang biasa terjadi. Nah gitu. Nah kerja kelompok. Nah ini Beban kelompok. oh enggak sampai gitu ya Mas. Jadi gini, kalau aku biasanya gini, memang waktu itu prioritasku memang aku, karena di Gelanggap Expo aku sebagai aktif sebagai koordinator acaranya dan harus bener-bener real time, harus kesana terus, harus memantau semuanya. Jadi aku ngerasa kalau ya memang prioritasku waktu itu aku arahkan ke sana, dan memang ya ini pentingnya komunikasi asertif ya. Jadi kita waktu itu deal-dealanku sama kelompokku gini. Memang di dalam pengerjaan aku nggak begitu banyak ya kerjanya, tapi pas presentasi aku yang presentasi waktu itu. Jadi karena teman-teman nilai, oh Bram ini yang paling pintar ngomong gitu. Bram pas kowe ngomong gue kalau kata teman-teman, terus kowe nyocot gue kalau kata teman-teman gitu. Kamu ngomong aja gitu. Ya udah nanti aku yang presentasi. Jadi tetap apa ya? Balance saya. Jadi tetap apa sih namanya? Prioritasku memang aku prioritaskan ke organisasi. Cuman di sana tetap kita ada kesepakatan gitu, nggak yang sampai hilang, nggak bisa dikontak gitu ya. Ya gitulah kurang lebih tepat kayak gitu. Kalau aku sendiri tuh melihat akademik dan organisasi sebagai apa ya, kayak dasar kita sebagai manusia gitu loh, rasa tanggung jawab. Dan kita sebenarnya memilih langkah setelah SMA kita kuliah itu kan untuk akademik kan. Jadi kita harus tanggung jawabnya besar di akademik gitu loh. Terus dan juga kita ikut organisasi itu kan juga sebenarnya menerapkan ilmu akademik kita juga kan. Akademik kan nggak cuma tentang ilmu-ilmunya yang diajarin sama dosen, tapi juga gimana cara kita belajar. Nah itu juga diterapin ke organisasi, ke volunteer dan sebagainya. Terus juga itu tuh gimana cara kita bermasyarakat juga kan. Terus kalau misal kita ikut organisasi dan kita menomorduakan akademik, pasti juga orang organisasi dan orang-orang yang melihat organisasi kita kan akan, ini orang kok Jadi jelek ya, organisasinya ya. malah apa ya, istilahnya kayak kamu tuh kuliah di UGM untuk belajar gitu loh, kok kamu malah aktif di organisasi kayak merasa paling apalah, tapi ternyata di akademik kamu nggak ini, bukan melihat nilaimu tinggi atau rendah, tapi gimana tanggung jawabmu dan usahamu di akademik gitu. Oke. Ini definisiku dari akademik ya, mungkin perlu menyamaan definisi dulu ya. Karena definisi akademikku adalah sebenarnya bukan tentang seberapa nilai ujian kita, ya memang itu bisa, tapi kalau bagiku ya bukan tentang kita di atas kertas tadi ya, karena memang kadang dosen random ya ngasih nilai gitu. Teman-temanku yang sering ngasih diskusi, sering angkat tangan di kelas itu justru malah
IP-nya nggak seberapa gitu, kalah sama yang lainnya. Nah, jadi definisi akademikku lebih ke bagaimana caraku untuk paham tentang apa yang diajarkan dan gimana caraku mengkontekstualisasikan apa yang diajarkan. Sebenarnya lebih kayak gitu. Contohnya kayak sesimpel memang kalau aku menggunakan itu dengan aku dalam berorganisasi. Cuman beberapa kali misalkan aku sudah ikut PKM juga kemarin di PKM 33 tapi. Nah, itu juga bentuk mengkontekstualisasikan ilmu akademiknya lewat penelitian itu juga bisa. Jadi bukan tentang nilai tapi tentang gimana mengkontekstualisasikannya. Nah, lebih tepatnya kayak gitu mungkin. Begitu. Ya aku setuju nih, karena orang-orang di sekitarku, misal orang tua pengen aku jadi orang sukses. Kalau jadi orang sukses, kalau gambar orang tua kayak IPK tuh harus tinggi, dan juga teman-teman juga mendukung gitu, IPK harus tinggi sini. Nah, biar bisa kerja di sini nanti biar dapat duit. Terkait sebenarnya teman-teman yang berkecimpung di organisasi itu biasanya kan kalau pandangan umumnya itu pasti wah lama kuliahnya gitu kan. Nah, kebandingkan kalau teman-teman yang di akademik pasti cepet-cepet gitu ya. 3,5. Ya memang itu masih jadi pandangan umum orang tua ya. Dan memang aku pun sama kayak Mas Izan pas teman-teman musyawarah dan ngajuin aku jadi ketua Forkom pun aku sebenarnya pulang ke rumah minta izin orang tua kira-kira gimana, dan memang dari orang tua banyak pertimbangan juga tentang ya kan aku anak pertama juga gitu, harus cepat lulus dan sebagainya. Cuman ya memang lagi-lagi rasionalisasiku aku lanjut di Forkom ini untuk ya memang itu aktualisasi dari apa yang aku pelajari di kuliah, dan aku harus menjamin bahwa aku di Forkom ini akan bermanfaat nggak cuma untuk organisasi dan lingkungannya, tapi bermanfaat juga untuk aku sendiri kayak gitu. Itu harus kita yang menjamin kayak gitu. Kalau pengalamanku pribadi tuh kayak orang tua terus teman-teman deketku yang udah bener-bener tahu aku dan hidupku tuh lebih dukung aku beneran di akademik daripada kayak aku ikut volunteer organisasi ataupun kerja, karena memang dari akunya sendiri aku punya riwayat sakit dan itu kalau misal aku kecapean tuh bisa kambuh gitu. Kayak gitu, makanya mereka juga dukung aku di akademik dan memang melihat kemampuanku di akademik sejak dari kecil itu memang udah dilihat, oh ini loh bagus gitu. Makanya lebih dukung di akademik itu sih. Jadi kayak kurang ada kaitannya sama yang udah dijelasin sama mas-mas tadi. Ya memang kayak gitu. Lebih di akunya sendiri kayak gitu sih. Aku saat ini aktif di akademik, organisasi, kepanitiaan, dan volunteer. Dan aku merasa cocok dan bisa nuntun aku ke depannya karena memang ini passion aku, ini pilihan aku. Aku bisa nguatin ilmu akademiku juga penerapannya di kehidupanku, di orang-orang sekitarku juga, dan aku merasa itu aku merasa itu cocok untuk kedepannya gitu. Kalau aku ya saya kayak kegiatan yang saya ambil ini kayak misal akademik yang aku milih, ya saya sangat, karena itu bagian dari mimpiku. Jadi ya aku harus capai tuh mimpi, jadi ya itu harus dapat nilai bagus dan mungkin aktif organisasi, tapi mungkin akan lebih prioritas lebih ke akademik. Kalau dari aku sendiri sebenarnya melihat ya lagi-lagi jalur kesuksesan itu ada banyak ya. Nah, kalau dari aku memilih untuk aktif mengkontekstualisasikan dan mempraktekkan apa yang aku dapat di akademikku, aku pakai di organisasi ataupun itu ya sebenarnya organisasi, kepanitiaan, part-time dan lain sebagainya. Aku gunakan di sana karena memang aku yakin dengan pengalaman yang aku dapat, dengan kapabilitasku yang menambah di bidangku yang sedang kutekuni ini, dan memang aku lebih cenderung di Forkom dan sebagainya, aku lebih cenderung ke advokasi, kemudian lebih ya ke bidangku ya, manajemen MSDM dan organisasi, dan ya aku yakin dari pengalaman-pengalaman mungkin nanti akan membawa aku ke jalan kesuksesan ke depannya, kurang lebih seperti itu sih. Ya aku sebetulnya setuju ya sama semua, lebih ke akademik apa ke organisasi itu masing-masing punya jalannya sendiri kayak kata Bram tadi gitu. Jadi kalau akademik punya jalannya sendiri lewat akademik, organisasi punya jalannya sendiri kalau organisasinya itu bisa lewat alumni atau apa itu. Mungkin kedepannya juga mereka punya kesuksesannya masing-masing. Nah tapi
gimana caranya kita bisa fokus ke pilihan kita itu. Jangan kita organisasi iya tapi masih mikir iya apa enggak ya, tapi di akademiknya juga masih mikir juga, nggak tahu dia mau fokus kemana. Tadi teman-teman juga udah nyampein masing-masing ya, menurutku luar biasa semuanya. Dan teman-teman juga punya jalur masing-masing, ada di akademisi, kemudian fokusnya mungkin kalau aku di profesional, kemudian teman-teman Mas Izan juga lebih ke organisasi dan juga di akademisi juga ya, Aldo. Ya dari aku sukses untuk kalian semua, luar biasa. Tadi aku cukup terbuka ini dari Pandangannya banyak. Teman-teman, semangat deh. Oke, Semangat ya. thank you ya. Ya. Oke, di sini. Oke.